Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita kali ini. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Ya. Muhammad Irsyad ada? Hadir. Mbak Hakiki Fatman Dempul Haq, Ada hadir. Yudi Hairul Umar. Hadir. Alhamdulillah. Siswanya datang semua dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembacaan kita akan dilancar. Amin. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu cara bersuci dengan menggunakan debu atau tanah atau yang biasa dikenal dengan tayamum. Pernah dengar atau tidak adik-adik? Belum. Nah, kali ini kita akan membahas ternyata karena minggu kemarin kita sudah akan membahas taharah, ada dengan wudu, mandi besar, kemudian kita membahas najis juga. Najis itu harus dihilangkan dengan cara bersuci. Nah, tayamum ini merupakan salah satu alternatif cara bersuci apabila tidak ada Air. Jadi tayamum apabila tidak ada air bisa menggunakan debu atau tanah. Jadi kita pertama akan membahas 6 hal. Yang pertama, kita harus mengenal dulu tayamum itu apa menurut pengertian dan bahasa. Yang kedua, masyru'iyah atau dalil-dalilnya. Nanti Bapak sebutkan ada dalil Al-Quran dan ada dalil Sunnah. Yang ketiga, sebab dibolehkan tayamum. Nah, ini harus ada alasan. Tayamum itu tidak boleh sembarangan. Kemudian 4, itu ada syarat-syarat tayamum. Yang kelima itu tata caranya atau hukumnya apa mulai awal hingga akhir. Yang mana Bapak kali ini akan menjelaskan dengan atau versi dari Muhammadiyah sesuai dengan KPK atau himpunan Pusat Kajian Muhammadiyah. Kemudian yang keenam, ternyata ada pembatal tayamum. Yang pertama yaitu pengertian tayamum menurut bahasa dan istilah. Nah, menurut bahasa ada 3. Yang pertama al-qasdu, yang kedua at-ta'ammum, yang ketiga at-tawahid. Yang pertama apa artinya? Bisa? Bertujuan atau yaitu bermaksud. Oke, yang kedua apa Mbak? Ini? Melakukan sesuatu dengan sengaja. Oke, yang ketiga apa? Yuli? Membayangkan sesuatu atau halu. Oke, jadi itu menurut bahasa dan istilah. Jadi tayamum ini yang pertama al-qasdu, yang mana artinya bertujuan. Nah, ketika kita tayamum itu kita bertujuan untuk mensucikan dari hadas atau najis. Nah, kemudian Bapak akan membahas yaitu pengertian dan istilah daripada masing-masing 4 mazhab. Tadi kan sudah dibahas 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah, ternyata ada pengertiannya masing-masing. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafiyah, yaitu masul wajib wa yadaini ayusabidil qadid, yang mana artinya tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan. Jadi debunya itu tidak boleh kotor tapi harus suci. Maksudnya dimana apabila tanah liat itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian Maliki, Imam Abu Malik, yaitu taharah dengan tanah yang tercakup di dalamnya mengusap wajah, kedua tangan dengan niat harus ada niat. Nah, yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedikit panjang, yang mana penjelasannya tayamum itu intinya menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi atau sebagai ganti dari anggota wudu dengan syarat-syarat khusus. Nah, yang terakhir Imam Hanabilah, Imam Hambali, yaitu masul wajib wa yadaini biturab bitahur ala wajib maksus. Jadi tayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Intinya dengan tanah yang suci atau debu yang suci dengan syariat atau tata cara yang khusus. Itu adalah pengertian daripada
tayamum. Ada yang ditanyakan tentang pengertiannya? Tidak. Paham? Paham. Kita lanjut dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, tayamum ini disyariatkan, tentu saja harus ada dalilnya. Dalilnya yang pertama dari Al-Quran. Dalil Al-Quran ini ada dua. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyibah. Yang mana intinya apabila tidak kalian itu bertemu dengan air, maka fatayammamu boleh bertayamum sa'idan thayyibah. Yang intinya dengan tanah yang baik. Itu dalil Al-Quran. Yang kedua sama, falam tajidu ma'an sa'idan thayyibah. Apabila tidak ditemukan air, maka boleh dengan tanah yang baik. Nah, ini dari sunnah atau dari hadis. Ini diriwayatkan oleh Abu hadis riwayat Ahmad, yang mana intinya Abi Umamah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ju'ilat ardul kullahari wal ummati masjidan wa tahuran fa'inama adrakat rajulan min ummati salat fa'indahu masjiduhu wa indah tahur rawahu Ahmad. Ini intinya telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatmu sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun salat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. Jadi tanah dalam hadis ini bisa digunakan sebagai media untuk bersuci. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu sebab dibolehkannya tayamum. Nah, sebabnya ini ada 6. Yang pertama, mulai dari kiri atas, yaitu tidak adanya air. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quran, apabila tidak ada air, boleh dengan bertayamum. Yang kedua, ternyata sakit, itu boleh dengan tayamum. Maksudnya gimana? Apabila sakit, kulitnya melepuh, terbakar, itu tidak mungkin terkena air. Syaratnya boleh dengan tayamum apabila masih atau sakit yang mana apabila kena air itu terdapat mudarat. Jadi boleh dengan gantinya air. Yang ketiga yaitu suhu sangat dingin. Maksudnya gimana suhu sangat dingin? Apabila misalnya di kutub utara gitu, wah, airnya membeku dingin, yang mana itu dingin sekali, maka boleh dengan tayamum. Mungkin debu di rumah dan yang lainnya. Yang keempat yaitu air tidak terjangkau. Maksudnya gimana? Misalnya daerah padang pasir, ada rumahnya di padang pasir, kemudian jauh sekali 10 km, 20 km baru ada air, maka boleh dengan tayamum. Gimana? Bukan Singapura. Indonesia ini airnya di mana-mana. Nah, yang kelima yaitu air tidak cukup. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kita musafir, ternyata hanya tersedia air misalnya 1 botol. Yang mana 1 botol ini kita gunakan untuk minum konsumsi. Sehingga yang mana lebih didahulukan, yaitu lebih didahulukan untuk kebutuhan konsumsi. Sementara airnya digantikan dengan tayamum. Itu maksudnya ya, airnya tidak cukup karena ada kebutuhan yang lebih darurat. Yang terakhir, yang 6, habisnya waktu. Silakan masuk. Nah, itu adalah hal-hal yang membolehkan daripada tayamum. Kemudian kita akan membahas yaitu syarat-syarat daripada tayamum. Nah, syarat tayamum ini juga ada 6. Yang pertama apa? Yaitu ada sebab yang membolehkan tayamum. Maksudnya gimana? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 6 sebabnya. Nah, ini harus syaratnya memenuhi. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat itu baru boleh bertayamum. Berbeda dengan wudhu. Wudhu itu sebelum azan. Maksudnya masuk waktu sholat itu azan ya. Jadi sebelum azan kalau wudhu itu boleh. Sementara tayamum itu hanya boleh 1 kali pakai, 1 kali sholat fardu, dan itu kalau mau sholat lagi itu harus tayamum kembali. Jadi sudah masuk waktu sholat. Nah, yang ketiga yaitu dapat menghilangkan najis yang melekat di badan, seperti di pakaian, celana, dan lain-lain. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini untuk wanita haid dan nifas. Yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci.
Yang keenam, tidak ditemukannya air karena sebab tertentu tadi sudah dijelaskan. Nah, kita masuk selanjutnya tata cara tayamum. Adapun tata cara bertayamum yang dipahami oleh Muhammadiyah yang dituangkan dalam putusan imputan Tarjih Muhammadiyah, itu yang pertama kita harus apa? Iksan? Yang atas. Niat. Yang pertama kita harus berniat karena Allah. Niat dengan mengucap basmalah dan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Mati saja. Tidak perlu dizahirkan. Oh iya. Oh gitu. Yang kedua yaitu meletakkan kedua tangan di makanya ada debu di tanah dan di bawah ini, debu suci. Kemudian yang ketiga meniupkan dua telapak tangan. Setelah debunya diambil, ditiup. Itu cara ketiga. Banyak apa dulunya? Nah, yang keempat mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Jadi setelah ditiup, terus langsung. Oke. Yang terakhir yaitu mengusap telapak tangan. Sudah dilanjutkan. Kanan dulu apa kiri dulu Pak? Oh kanan. Oh iya maaf. Tangan kiri dong. Mengusap telapak tangan kiri. Oh Terus kiri. ke kanan. Tangannya begini Pak, apa gimana Pak? Ya, Oh gini ya. kayak TikTok itu ya Pak? Nah, ini Pak. Kayak gini Pak, sampai pergelangan saja. keluar aja Pak. Kemudian kayak gini. Oke. Sampai Sampai pergelangan bisa. saja. Iya. Itu Oh. versi daripada Muhammadiyah. Karena ada perbedaan penafsiran itu. Oh iya. Jadi paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham Pak. Oke, tadi yang pertama Pak, nih. Niat. Yang kedua, Penempatan. Dibuat tangan. yang ketiga, menit. Niat. Yang keempat, mengusap ke. Ke pergelangan tangan. Oh. Iya Pak, lupa. Yang kelima, Dua tangan, telapak tangan, punggung agar tangan. kita lebih paham, Bapak akan menampilkan sedikit 1 menit ya, Oh iya. daripada ini adalah film. Oke, bagaimana anak-anak? Sekali. Oke, begitulah bagaimana tata cara tayamum. Yang terakhir Bapak akan menjelaskan bahwasanya batalnya tayamum itu ada 3 ya. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu. Maksudnya apa? Jadi batalnya wudhu, maka tayamum itu batal jalan. Misalnya cium dari yang lainnya. Nah, yang kedua, ditemukannya air. Maksudnya gimana? Sepengetahuan Bapak ketika misalnya kering, tiba-tiba hujan turun ketika sholat, maka itu batal, maka itu harus berwudu. Yang terakhir, yang ketiga yaitu hilangnya penghalang. Maksudnya gimana ketika 5 km itu terdapat bahaya, misalnya perampok dan yang lain itu kan mending tayamum. Tapi ketika itu perampoknya dada, itu tetap batal tayamumnya dan mencari kayu. Oh, Paham? paham. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ada sedikit permainan yang mana Bapak ambil, yaitu kuis ini dari Kahoot. Kahoot itu apa? Kahoot itu adalah sebuah aplikasi tanya jawab yang mana medianya ini asik. Bapak akan memberi kalian itu 10 pertanyaan, silahkan dijawab dengan benar. Jadi silakan buka HP-nya masing-masing atau laptopnya. Oh, Sudah ketemu? sudah. Silakan dimasukkan pinnya, yaitu 717 1383.
8. Bentar. Sino? Tuh, Oliver. Silakan masukkan nama. Oh, pertama ada dia. Ada. Oke, jadi nanti ada pertanyaan. Perhatikan adik-adik. Ada pertanyaan. Waktunya dikerjakan 20 detik. Soalnya lihat di depan. Nah, jawabannya karena di HP tidak ada jawabannya. Jadi langsung kayak warna jawabannya gitu. Soalnya ada di depan. Paham? Paham. Jadi kita akan mulai ya. Silakan. Yang pertama. Belum Pak. Ini Pak. Nah, silakan lihat soalnya yang pertama terus jawab di HP. Oh, jawabnya di HP. Ya. Nah, belum. Oh ini. Nah, sesuaikan warnanya. Oke baik Bapak sudah. Ada yang belum jawab? Iya, benar semua ya. Pintar ya. Pak, ini nggak ketahuan siapa yang salah. Ketahuan. Enggak tahu. Ketahuan enggak Pak? Kita lanjut. Ada 10 pertanyaan. Kalau Bapak benar semua. Yeay, Cici sama Nah, Pak. kenapa yang atas? Karena paling. Yeay. Jadi dua tunjukan. Oh, oke. Lanjut. Ayo. Siap? Jawabnya benar atau salah saya. Oh, Oke. Jadi pertanyaan mudah sekali ya. easy peasy squeezy Tidak Bapak. apa-apa. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga yang mengikuti contohnya. Ya ini jaringannya lemot atau gimana? Oke, silakan jawab. Satu lagi yang belum jawab. Jaringan siapa? Doa yang jawab salah. Oh, Siap. Tidak apa-apa nih Bapak. Ayo, lihat. Ayo belajar lagi, kita belajar. iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan keempat yang mungkin sedang ya. Saya Cici Kobi. Gampang ya sekali. Wah, Gak susah Pak, membedakan warnanya. Oh, Cici Kobi. Mulai yuk kita saya Cici Kobi. Lanjut pertanyaan kelima. Berapa aku nggak? Wah, yang jawab 3 kali, ada beda 1 kali. Aduh aku nggak dengar telat Bapak. yang terlalu sumpah jangan. Yang memimpin masih Cico ya. Nah, jawab benar atau salah? Itu foto siapa Pak? Salah. Hanya satu yang jawab benar. Lanjut Pak. Pertanyaan ketujuh. Kita lihat di akhir ya siapa yang memimpin. Ini pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Oke, sudah semuanya menjawab? Sudah. Sudah. Kita lihat siapa Cici yang Cumi. paling. Jadi yang pertama Cici Coma, yang kedua ini, yang ketiga nggak tahu siapa. Dengarkan Pak. Ayo tepuk tangan dulu untuk dia. Pak,
yang terakhir dihukum aja. Jauh sekali. Oke, gimana? Seru adik-adik? Seru sekali. Nah, beginilah cara menggunakan media daripada Kahoot. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, bagaimana mengaplikasikan tayamum, cara-caranya, syarat-syaratnya, tayamumnya, tata caranya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Iris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.